Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar kita semua? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita, dan tentu masih di rumah saja. Kita bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terlebih pada beberapa waktu ini kita masih harus kita harus tetap berjuang di dalam pandemi virus corona ini. Dan pada saat ini persekutuan pemahaman Alkitab akan ditemani oleh saudara pengiring, ini Mas Bagus, dan Pendeta Dani untuk membawakan renungannya, dan saya sendiri, Dimas Prasetyo. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita ingat ada satu pepatah mengatakan bahwa tiada gading yang tidak retak. Setiap usaha kita, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita melakukannya, tentu ada kekurangan ataupun kesalahannya. Demikian juga ketika kita berharap kepada pihak lain ataupun orang lain, kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, pada orang tua kita, tiada gading yang tidak retak. Jadi semua orang mempunyai keterbatasan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing. Disitulah kita dituntut untuk bisa menerima, bisa terlebih lagi memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan tentunya diri kita sendiri. Kita pun juga sering melakukan kesalahan ataupun melakukan kekurangan-kekurangan. Mari bersama kita akan membuka persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 467. Kita akan nyanyikan bait 1 dan bait 2, judulnya Tuhanku Bila Hati Kawanku. Siap Mas Bagus, monggo. Jadi panduku, ampunilah. Bait yang kedua. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari bersama kita akan membuka dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kehidupan, sumber pengharapan kami, saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan,
Engkau telah mengumpulkan kami untuk kami mengadakan persekutuan pemahaman Alkitab di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini menyediakan hati, menyediakan waktu pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Tuhan berkati Pendeta Dani Arianto yang akan menyampaikan renungan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, pepatah tiada gading yang tak retak, ini saatnya kita belajar untuk saling memaafkan. Dan di sini nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang hal ini dengan Pendeta Dani Arianto. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Dimas dan Mas Bagus yang telah bergabung bersama dengan kita semua di dalam acara kegiatan pemahaman Alkitab. Ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu dan Saudara senantiasa sehat dan merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan di setiap hari. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Kejadian. Monggo Alkitabnya bisa dibuka di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayah mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang pernah mengalami suatu pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Saya pun pernah mengalami.
Saya kira Bapak Dimas dan Mas Bagus juga pernah ya mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup. Ya, misalnya, ada orang yang mengalami perasaan terluka karena dikhianati oleh rekan kerjanya, dikhianati oleh teman satu kantor. Ada seperti itu. Ada seseorang yang ditinggalkan oleh pacarnya, tiba-tiba minta putus ya, tanpa alasan yang jelas. Atau tiba-tiba ditinggal rabi, ditinggal nikah. Ya. Tentu ini pengalaman yang menyakitkan. Mungkin ada juga orang yang pinjam uang kepada temannya. Tapi kalau ditagih ya malah marah-marah ya. Ada juga orang yang mengalami perasaan terluka karena merasa bahwa orang tuanya membeda-bedakan dalam merawat anak. Wah, ini adikku kok diperlakukan seperti ini, saya kok seperti itu, atau sebaliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan ini semestinya harus segera ditangani. Mengapa demikian? Sebab kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tidak segera ditangani, ini akan menjadi hambatan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Tahapan perkembangan seorang akan terhambat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang yang enggan untuk menangani pengalaman-pengalaman pahit, trauma-trauma masa lalu. Hal ini mungkin ya dipengaruhi banyak faktor, salah satunya faktor budaya. Orang mungkin akan merasa enggan atau malu untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman atau trauma masa lalu kepada seorang yang profesional, ya, seorang konselor yang ahli di dalam bidang psikologi. Mungkin dipengaruhi juga karena kurangnya pengetahuan tentang masalah ini. Ya. Menganggap bahwa pengalaman yang pahit, kegagalan itu dianggap sebagai aib, ya, dipendam saja. Nah, ini tentu sangat tidak baik untuk tahapan perkembangan seseorang di masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seseorang akan bisa mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Misalnya, ke depan mungkin ada orang yang memiliki perilaku atau pribadi yang rapuh, ya. Karena mungkin pada masa kecilnya, pada masa remajanya, ada problem-problem yang belum tertangani, belum terselesaikan. Mungkin ada orang yang sangat emosional, sangat agresif. Ada juga yang ditunjukkan dengan kecemasan. Kecemasan yang berlebihan. Kadangkala kecemasan tanpa sebab juga. Ya. Mengalami kepribadian ganda dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini bersama kita belajar kepada firman Tuhan, bahwa dalam kitab Kejadian pasal 50 tadi, di sana dikisahkan bahwa Yusuf pernah mengalami pengalaman pahit, ya. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ia dimusuhi beramai-ramai oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya. Mendapatkan perlakuan yang kejam. Yusuf pada waktu itu di Padang, ya, mau ngantar makanan untuk kakak-kakaknya dicegat, ya, dimasukkan
ke dalam sumur, dijual, hingga sampai ke tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa ini bisa terjadi karena dalam keluarga, khususnya sebagai orang tua, Yakub pun di dalam merawat, membimbing anak-anaknya juga ada perlakuan-perlakuan yang istimewa yang ditujukan kepada Yusuf. Nah, ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan sakit hati. Mengapa? Yusuf diistimewakan oleh sang ayah. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar juga pada malam hari ini bahwa yang namanya pola asuh dalam keluarga ini memiliki pengaruh yang besar bagi terbentuknya suatu perasaan, ya, perkataan, pikiran, tingkah laku anak-anak. Pengalaman dari keluarga Yakub ini bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Bagaimana orang tua sebaiknya memiliki pola asuh yang bijaksana, ya. Diupayakan semaksimal mungkin. Sehingga firman Tuhan, ya, di sini kita bisa mengerti ada kasih sayang, ada keadilan, ada pengampunan, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam bacaan firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, kita bisa melihat bahwa pada saat itu Yusuf mengalami suatu perjalanan hidup yang luar biasa di tanah Mesir. Yusuf pernah menjadi budak, ya. Tetapi pada waktunya Yusuf pernah dipercaya oleh Tuan Potifar. Yusuf pernah difitnah, dipenjarakan, sampai pada akhirnya ia mendapatkan suatu anugerah, diangkat menjadi raja muda di tanah Mesir. Suatu proses pengalaman hidup, perjalanan hidup yang tidak mudah. Tapi disinilah kita bisa mengerti bahwa Tuhan Allah membentuk seorang pribadi Yusuf untuk memiliki pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk memiliki pribadi yang mengampuni. Di sini Yusuf sangat menghayati bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Melalui peristiwa-peristiwa yang ia alami. Suka dan duka dijalani dengan keikhlasan mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga menciptakan hati yang bisa mengampuni akan kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Trauma masa lalu bisa ditangani dengan sangat baik oleh Yusuf. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain kita juga bisa memperhatikan tadi bahwa para saudara Yusuf mengalami ketakutan yang luar biasa pasca meninggalnya sang ayah, yaitu Yakub. Sebab selama ini mereka beranggapan bahwa Yusuf mau memelihara, mau menanggung makan minum, mau menampung hidup mereka karena Yusuf masih melihat, masih menghormati sang ayah, yaitu Yakub. Tetapi saat ini sang ayah sudah meninggal dunia. Mereka mulai takut. Mereka mulai khawatir bagaimana nanti nasib kita. Jangan-jangan Yusuf ini bisa membalas dendam karena kita pernah berbuat jahat kepadanya. Ada perasaan takut, ada perasaan bersalah yang berkecamuk di hati saudara-saudara Yusuf.
Nah, untuk mengatasi itu semua, mereka berembuk, mereka menyusun strategi. Yang pertama mereka bersepakat, yuk kita kirim utusan kepada Yusuf, saudara kita. Dengan pesan apa? Supaya Yusuf mau mengampuni. Ya. Ada permohonan pengampunan dengan mengatasnamakan sang ayah. Mereka beranggapan kalau dengan atas nama sang ayah yaitu Yakub, dengan kalau orang Jawa mengatakan lendetan, ya itu akan menjadi suatu legalitas. Barangkali nanti saudara kita Yusuf mau mengampuni kita. Yusuf tidak membalas dendam kepada kita. Yang kedua, mereka beramai-ramai yaitu saudara-saudara Yusuf datang sendiri menghadap ke istana di Mesir. Mereka sujud menyembah kepada Yusuf dan mohon pengampunan. Bahkan mereka mau rela untuk diperlakukan menjadi budak di Mesir. Asalkan mereka bisa hidup di tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kisah ini mari kita terapkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, Bapak Ibu. Sekarang ini banyak orang rela untuk melakukan apa saja, untuk kerja apa saja, yang penting dapat uang, yang penting bisa makan, yang penting bisa menghidupi keluarga, bisa menyambung hidup. Karena memang situasi saat ini sangat sulit untuk mencari uang, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah. Selanjutnya kita pun bisa belajar bahwa apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Ya. Dahulu saudara-saudara Yusuf menabur suatu kejahatan, perilaku yang tidak baik. Nah, sekarang mereka merasakan suatu ketakutan ketika berhadapan dengan Yusuf yang sekarang memiliki kekuasaan yang luar biasa di tanah Mesir. Oleh karena itu mari kita belajar untuk tidak menabur kejahatan. Tapi marilah kita menabur benih kasih, menabur benih pengampunan dalam kehidupan kita. Ada suatu kidung yang indah Bapak Ibu dalam NKB 128, Mas Bagus dan Mas Dimas, kita bisa nyanyikan ya. Judulnya Tabur Waktu Pagi ya. Kita bisa pujikan bersama-sama ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara bisa ikut memuji Tuhan bersama-sama dengan kita di sini. Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, tunggu sampai senja. Nantikan tuai pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu siang terus sampai senja. Seharian kita menabur benih kasih. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu bagian yang terakhir, mari kita melihat tanggapan Yusuf. Ya, bagaimana tanggapan Yusuf atas sikap saudara-saudaranya ini? Yang pertama, Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, meskipun dulu diperlakukan tidak baik, tidak menyenangkan, tetapi itu dihapuskan, ya, dilebur semua. Yusuf memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Yang kedua,
Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya yang pada saat itu diselimuti oleh ketakutan. Ya, jangan takut ya. Yusuf menghibur. Yusuf memberikan jaminan, keamanan, pemeliharaan kepada mereka semua. Yang terakhir, Yusuf membagikan pelajaran iman dalam kehidupan. Melalui pengalaman iman yang ia alami sendiri bahwa sesungguhnya Allah memiliki rencana yang indah di balik kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf. Ya. Semoga melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara, kita semakin dipulihkan dalam setiap pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi, taburlah benih kasih setiap hari, milikilah pengampunan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas firman Tuhan pada malam hari ini yang kami renungkan, kami hayati bersama. Kami bersyukur firman Tuhan mengajar kepada kami untuk memiliki kebaikan dalam hidup. Untuk menabur kasih dan pengampunan dalam kehidupan kami. Sekarang dalam saat doa ini Tuhan kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu GKJ 1 Mulyo dan juga setiap orang yang melihat menyimak tayangan YouTube ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam saat doa mereka Tuhan dengarkan, Tuhan perhatikan dan Tuhan kabulkan. Seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit. Tuhan tolong umat-Mu yang sakit. Sakit fisik, sakit batin. Mengalami trauma masa lalu yang belum tertangani, belum terselesaikan. Tuhan jamah. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Sehingga jemaat-Mu memiliki kehidupan yang dipulihkan dalam pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesehatan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan, dalam ekonomi keluarga, Tuhan berkati. Tuhan limpahkan berkat kepada kami semua. Tuhan berikan kecukupan kepada kami. Kami yakin bahwa di dalam pergumulan, kesengsaraan, kesulitan kami, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Seperti Engkau memelihara anak-anak Yakub di tanah Mesir melalui hamba-Mu Yusuf. Kami yakin Tuhan memelihara kami semua di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan berkati. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan tolong sehingga mereka pulih mengambil suatu kebijakan yang berguna untuk keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan tolong juga para tenaga medis, dokter, perawat, karyawan, cleaning service, staf, pegawai rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya mereka dimampukan untuk merawat para pasien yang sakit yang membutuhkan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Bila mana sebentar lagi kami akan mengaturkan persembahan di hadapan-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan dosa kesalahan kami ketika kami menyelenggarakan PA pada malam hari ini. Bila nanti kami akan saling berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing ataupun masih melanjutkan kegiatan kami berikutnya, mohon berkat penyertaan-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dimas, monggo. Terima kasih Pendeta Dani yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang tentunya harus menguatkan kita, menguatkan hidup kita supaya kita menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus, karakter yang mengampuni. Demikian Pak Dani. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Kita akan iringi dengan pujian dengan judul Sejauh Timur dari Barat. Kita nyanyikan satu bait. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiadalah ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Bersama Yesus kita belajar untuk mengampuni. Tetap sehat, tetap bersemangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak di dalam setiap aktivitas kita, dan tentunya marilah kita senantiasa berbagi kasih kepada saudara-saudara kita, sesama kita, dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berbagi kasih, kami dari tim Pokja Tangga Bencana GKJ Sabto Mulyo siap menerima donasi dari Bapak Ibu semua untuk kita salurkan bersama-sama kepada saudara kita yang membutuhkan. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.